Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, segenap pengurus gerakan tarwih anak-anak Panjunan Wergu yang kami hormati, adik-adik semua, seluruh anggota gerakan tarwih anak-anak yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka ngangsu kawruh, istilahipun bahasa ngangsu kawruh, salah satu kegiatan yang diadakan oleh pengurus gerakan tarwih anak-anak untuk tahun ini. Mudah-mudahan bisa berkembang sampai tahun berikutnya. Karena kondisi yang sekarang ini baru melanda di negeri tercinta kita, segenap pengurus gerakan tarwih anak-anak mengadakan salah satu kegiatan yang bersifat istilahnya ngaji online sebagai ganti kegiatan-kegiatan yang dimana dilaksanakan ketika waktu bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun kegiatan gerakan tarwih anak-anak untuk tahun ini sementara istilahnya boten dinonaktif, tapi bisa nih berjalan, tetap ada kegiatan, juga tetap ada manfaatnya. Itu gimana? Nah, dari pengurus gerakan tarwih anak-anak menyelenggarakan kegiatan semacam berikut ini. Alhamdulillah, kemarin malam sudah diterangkan asal usul adanya gerakan tarwih anak-anak oleh penasehat pengurus gerakan tarwih anak-anak, oleh Ibunda Ibu Hajah Asyah Ahfaz. Di situ sudah diterangkan secara mendetail kenapa sabab musababnya didirikan suatu organisasi untuk anak-anak di bulan Ramadan yang disebut gerakan tarwih anak-anak. Selanjutnya, setelah menerangkan tentang asal usul atau sabab musabab daripada gerakan tarwih anak-anak, dari pengurus gerakan tarwih anak-anak Panjunan Wergu mengadakan istilah materi-materi yang disampaikan untuk anak-anak di bulan Ramadan. Biasanya dirangkum dalam suatu buku panduan yang disebut buku panduan GTA, yang dulunya dihimpun atau disusun secara detail, secara gamblang dan ringkes, terpadat isinya dan jelas oleh almarhum wal maghfurillah Romo Yai Muhimi
pada waktu yang dahulu, sehingga bisa menyebarkan sampai sekarang. Buku panduan ini biasanya juga digunakan untuk ketika kegiatan bulan Ramadan pertengahan di dalam lomba cerdas tangkas. Buku panduan ini menghimpun di antaranya tentang pelajaran fikih, pelajaran tauhid, pelajaran tarikh, pelajaran tajwid, dan juga ada nyanyi-nyanyi lagu-lagu khusus di dalam GTA. Disusun sedemikian rapi menjadi bentuk buku yang dinamakan Panduan Gerakan Tarwih Anak-anak. Semoga ada manfaatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas tentang pelajaran tarikh atau yang dinamakan pelajaran sejarah, yang dimaksud tarikh di sini menerangkan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun para nabi atau para rasul yang wajib diimani oleh kita semua, iman kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada para utusan Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada qada qadar Allah, dan juga iman kepada hari kiamat. Ini yang wajib kita imani sebagai orang mukmin. Iman kepada utusan Allah berarti kita wajib meyakini, wajib percaya bahwa ada nabi-nabi yang dipilih secara khusus dan wajib untuk dimengerti kita semua. Ada 25 nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan karena kebetulan sekali dan rasa syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita semua dianjurkan dan malah diwajibkan untuk mengetahui sejarah tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita secara tidak langsung berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah mengeluarkan kita di masa jahiliyah menjadi masa Islamiyah sampai sekarang. Maka salah satu di antaranya kita
dianjurkan dan malah diwajibkan untuk mengetahui silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang kami hormati, adik Dian, adik Mami, dan adik-adik yang lainnya. Salah satu silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin adik-adik sudah pernah menghafal dan malah mungkin masih hafal sampai sekarang tentang silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang kita ketahui adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi yang terakhir, Nabi yang paling akhir. Jadi tidak ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad merupakan khotamin nabiyyin, Nabi yang paling akhir, Nabi pungkasan. Jadi kalau ada setelah Nabi Muhammad yang mengaku-ngaku Nabi, itu adalah bohong. Karena kita sudah meyakini, sudah mengetahui dan sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, para sesepuh-sesepuh kita, para kiai-kiai kita bahwa nabi-nabi yang wajib kita percayai ada 25, dan yang terakhir adalah nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita dianjurkan bisa mengerti silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad itu putranya siapa, istrinya siapa, putra-putranya siapa, itu kita dianjurkan mengenal keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah diketahui oleh adik-adik semua bahwa sekarang itu kalau kita sholawatan biasanya itu juga disebutkan diantaranya silsilah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada lagu itu ciptaan dari Habib Rizik Ashihab, ketua FPI ya. Itu imam besar FPI, itu mengarang lagu yang sampai sekarang biasanya digunakan oleh para qasidah-qasidah. Biasanya Habib Syekh juga menggunakan lagu tentang silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lagunya rohatil al-tiyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu bil ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu bi ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ya itu seterusnya, soalnya tak hafal. Terus ada lagi biasanya yang dikarang oleh Romo Yai Ma'ruf Irsyad. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirna ana ing Mekah dinten Isnin tanggal 12 wulan Maulud taun gajah, wulan Maulud taun gajah. Ibune Siti Aminah, ramane Sayyid Abdullah, garwane Siti Khadijah,
karo Siti Aisyah, karo Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Indun Zainab, Siti Sofia, lan Siti Juwairiyah, lan Siti Juwairiyah saterusipun. Niku menerangkan tentang silsilah keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang wajib kita ketahui sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adik-adik yang kami hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Biasane digampangkan rolas Maulud ya, rolas Maulud itu maksudnya bulan Maulud. Bulan Maulud itu bulan Rabiul Awal. Maksudnya Maulud niku hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada tahun gajah, kira kenapa kok disebut tahun gajah? Pada waktu itu disebut tahun gajah sebab ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir, itu ada pasukan yang namanya Raja Abraha beserta pasukannya menaiki gajah mau merobohkan Ka'bah. Nah, itu disebut tahun gajah. Karena Allah memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah tidak terima, maka juga Allah mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Raja Abraha beserta pasukannya yang menaiki gajah. Allah mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha yang mau menyerang Ka'bah. Inilah suatu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil dan maha bijaksana. Pasukan gajah wedik-wedine semono iku mau kalahe karo manuk ababil. Makanya ketika sholawatan yang tadi, Kanjeng Nabi Muhammad dilahirno ana ing Mekah dinten Isnin tanggal 12 bulan Maulud tahun gajah, bulan Maulud tahun gajah, ana sing diganti bulan Maulud tahun ababil, bulan Maulud tahun ababil. Tujuannya sama, tahun gajah atau tahun ababil. Itu tentang sejarah kenapa disebut tahun gajah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu putra dari Sayyid Abdullah. Nama ayahnya itu Sayyid Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Adik-adik sudah pada paham semua tentang ini. Dan tidak ada salahnya jika kita mengolah kembali tentang silsilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pelajaran tarikh dalam buku panduan buku GTA di sini juga diterangkan bahwa ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Abdul Muthalib itu simbahnya Kanjeng Nabi. Terus
bapake Kanjeng Nabi namine Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah niku putrane Simbah Abdul Muthalib. Simbah Abdul Muthalib berarti menjadi kakek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Nasab ayah dan ibunya niku bertemu pada kakeknya yang bernama Kilab. Terus nasabipun turunan-turunan Kanjeng Nabi mulai Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai munggah niku sampai tekan Sayyid Kilab. Itu silsilah nasab ayah dan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad masih berumur 18 tahun, keliru. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan, di dalam kandungan ibunda Siti Aminah, itu sudah ditinggal wafat oleh ayahanda Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah wafat ketika berumur 18 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan Ibu Siti Aminah. Belum lahir. Jadi Nabi ketika lahir ini sudah dilahirkan dengan keadaan yatim, tidak mempunyai bapak. Maka adik-adik juga wajib bersyukur lahir masih ada kedua orang tua. Sedangkan Nabi lahir sudah ditinggal wafat oleh ayahanda Sayyid Abdullah. Adik-adik yang kami banggakan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Kanjeng Nabi dilahirkan oleh Ibu Siti Aminah. Sejak lahir Nabi disusui ibunya hanya selama 7 hari. Terus ibunda Siti Aminah, ibundane ibuke Kanjeng Nabi niku menyusui Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya selama 7 hari, 1 minggu tok. Terus kemudian diteruskan disusui oleh 2 wanita, yaitu Sumaibah As-Salamah dan siapa itu? Dalam Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika Nabi berumur 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Coba dibayangke, ketika masih dalam kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahanda, dan ketika lagi umur 6 tahun niku nak cara sakniki nembe kelas tunggal SD, nggih, kelas tunggal SD, ganti ibune Kanjeng Nabi Siti Aminah meninggal dunia. Jadi Kanjeng Nabi umur 6 tahun sudah tidak mempunyai
kedua orang tua. Tidak mempunyai ayahanda dan tidak mempunyai ibunda. Kanjeng Nabi umur 6 tahun. Kemudian setelah Nabi ditinggal kedua orang tuanya, kemudian Kanjeng Nabi diasuh oleh pembantu ayahanda. Pembantunya bapake Kanjeng Nabi, namanya Ummu Aiman. Tidak beberapa lama kemudian, sepeninggal ibunya, lagi sedilok diasuh kalih Ummu Aiman, terus Kanjeng Nabi langsung diasuh oleh kakeknya sendiri, Sayyid Abdul Muthalib, jimbahe Kanjeng Nabi. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun juga ada kejadian kembali. Apa itu? Simbah Abdul Muthalib meninggal dunia. Ya Allah. Umur 8 tahun. Berarti nak cara saiki kelas 3 SD, 3 SD mungkin ya. 3 SD. Oh. Itulah sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu menjadi pelajaran buat adik-adik semua untuk saat ini. Berbanggalah diri, berbahagialah diri. Kita dilahirkan masih ada kedua orang tua, diasuh langsung oleh kedua orang tua kita. Maka tugas daripada kita sebagai anak, tugas adik-adik semua, kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Itu kewajibannya. Jadi sirah-sirah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad ini bisa diambil pelajaran. Ayo umpamane aku dilahirno kaya ngono wis gak di bapak, engko lagi kelas 1 SD tinggal ibuke, lagi kelas 3 SD langsung tinggal sing ngurmati bae, bayangno menjadi yatim piatu. Makalah berbanggalah kita dan jangan sampai kita berani kepada kedua orang tua. Maksudnya ngoten, maksudnya ngoten adik-adik. Patuhlah kepada kedua orang tua kita. Kita hormati kedua orang tua kita. Adik-adik yang kami hormati, yang kami banggakan, segenap pengurus Gerakan Tarwih Anak-anak Panjunan Wergu yang kami hormati. Mungkin sekilas tentang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad, silsilah Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan sementara sekian dulu. Mungkin setelah ini akan ditambahkan lagi oleh ustadz-ustadz yang lain, mumpung waktunya masih agak panjang. Pokoknya ayo ngaji, ngaji iku aji, eling-eling, ayo ngaji, ngaji iku aji. Maksudnya piye? Ayo do ngaji, nek wis ngaji ku ana bekale, kita menjadi tahu, jadi ngerti sembarangane. Mulane aja sampai ora ngaji. Senajan lagi keadaan kados mengkaten, aja sampai kita meninggalkan ngaji. Ngaji apa wae? Ngaji Quran. Ngaji Quran tok, ngaji pengetahuan, ngaji fikih,
ngaji tauhid, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib Gusti Allah, sifat mohale Gusti Allah, dan sifat wenange Gusti Allah. Pelajaran fikih, kita ngaji fikih membahas tentang bagaimana sebenarnya toharoh, sesuci, membahas wudu, sholat, carane kabeh. Nah, monggo ngaji, adik-adik nek iso ngaji. Dan juga pelajaran tajwid. Tajwid itu ilmu untuk mengetahui Al-Quran, mengetahui bacaan Al-Quran sing bener piye macane. Nah, nanti juga akan insya Allah juga akan diterangkan oleh ustadz-ustadz yang lain di kemudian hari. Untuk pelajaran tarikh kita akhiri dulu sekian, dan mungkin akan ada tambahan lagi dari ustadz yang lain mengenai tarikh atau sejarah yang lain. Monggo kawula aturaken. Sari kaula dari kula ngapunten ingkang kathah. Adik-adik tetap semangat, jangan putus asa, semangat dan terus semangat, belajar dan terus belajar. Ayo ngaji, ngaji iku aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.